Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min humma bi'a lil badri ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim wa syarrif ala sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aktsiru salatakum alayya fa inna salatakum nurul lakum yaumal qiyamah. Hadratal qurama, para alim, para ulama, para sepuh dan sepuh, wabil khusus sedaya jamaah salat subuh Masjid Al-Hafidh Perumahan Sopo Indah Permai yang insya Allah semuanya diberi keberkahan oleh Allah, diberi panjang umur, diparingi sehat walafiat, Allahumma amin, diparingi murah rezeki ne kabeh Pak nggih, Allahumma amin. Lan muga-muga kabeh ditakdir kali Gusti Allah diparingi husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, syukur dumateng Gusti Allah, bersyukur kepada Allah kula kali panjenengan kita semuanya ditakdir oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada kita itu Pak adalah nikmat bisa sujud kepada Allah. Nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sujud kepada Allah. Nikmat paling rendah itu Pak adalah apa? Dikasih rezeki berupa harta. Dikasih rezeki berupa harta itu nikmat paling rendah. Kenapa demikian? Karena semua orang pasti dikasih rezeki oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya, bahkan hewan melata itu dikasih rezeki oleh Allah, dikasih makan oleh Allah. Yang Islam, yang non-Islam, yang iman, yang ingkar, semuanya dikasih makan oleh Allah. Betul apa betul? Semua dikasih makan, semua dikasih rezeki oleh Allah. Le urusan sehat, semua dikasih sehat oleh Allah. Ya ada yang sakit, iya. Tapi tidak yang sehat dan yang sakit itu lebih banyak yang sehat. Wala islama wala kafira wala imana wala ingkara, kabeh dikasih sehat. Kan kira sehat. Ya ada yang sakit ada, cuma enggak seberapa. Tapi le urusan sujud kepada Allah, Pak, tidak semua orang Islam bisa sujud kepada Allah.
Le urusan jamaah, tidak semua orang yang sujud kepada Allah bisa jamaah. Nggih napa boten? Nggih. Maka alhamdulillah kalau kali panjenengan ditakdir oleh Allah bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, yang mana dawuhnya Rasulullah, seandainya engkau tahu betapa besarnya pahalanya salat subuh berjamaah, engkau akan jalan dari rumah itu meskipun ngesot. Meskipun sampai tidak kuat jalan, meskipun kita dalam kondisi mohon maaf kena penyakit stroke umpamanya, saking besarnya pahala sholat subuh, maka akan datang ke masjid meskipun dalam keadaan stroke, meskipun dalam keadaan ngesot, meskipun tidak ada yang ngantar. Maka alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita semuanya ditakdir oleh Allah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Muga-muga diparingi istiqomah. Allahumma amin. Yang nomor 2, bersyukur kepada Allah kula kali panjenengan purun ngaji. Karena tidak semua yang sholat subuh berjamaah purun ngaji. Lah nyuwun sewu Pak, Kanjeng Nabi sendiri yang dawuh, idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fid din. Dalam kalimat lain, idza aradallahu bi 'abdin khairan yufaqqihu fid din. Kalau Allah menghendaki seorang hamba menjadi hamba yang baik, faqahahu fid din, maka hamba tersebut dibuat faqih, dibuat mengerti ilmu agama. Dan ilmu agama itu bisa kita dapat kalau kita mau ngaji. Kalau kita mau hadir majelis taklim, kalau kita mau mutalaah. Lah kula kali panjenengan mau ngaji seperti ini awal mula kula kali panjenengan diparingi faqahu fid din, diparingi faqih ilmu agama. Maka bersyukur kepada Allah. Panjenengan kula kali panjenengan sedaya diparingi oleh Allah seneng ngaji, berarti kula kali panjenengan ditakdir oleh Allah menjadi hamba yang baik. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan syafaatnya kita impi-impikan mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini barokah syafaatnya Rasulullah, kula kali panjenengan diparingi selamat dunya akhirat. Hadirin ingkang kula hormati, kula kali panjenengan sakniki masuk bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, yang mana diyakini oleh para ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Dulu nggak ada tahun hijriah Pak. Tahun hijriah itu muncul sejak zamannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika bikin surat, ketika Sayyidina Umar bikin surat itu bingung, ini dikasih tahun masuk tahun Masehi, kita nggak berdaulat ini. Kita nggak berdaulat, tahunnya Sayyidina Umar harus pakai tahun hijriah. Mohon maaf, harus pakai tahun Qamariyah. Ya, dicari. Dimulai sejak kapan enaknya? Apakah sejak Nabi lahir? Enggak. Apakah sejak lahir Nabi diangkat menjadi Rasul? Enggak. Apakah sejak Quran turun? Enggak. Kapan enaknya? Dilihat, dirembuk, akhirnya apa? Dimulai sejak Rasulullah hijrah. Jadi 1 Hijriah dimulai sejak Rasulullah hijrah. Kenapa? Karena momentum hijrah itu adalah momentum kebangkitan Islam. Rasulullah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, maaf 13 tahun di Mekah itu menjadi Nabi maksudnya. 13 tahun di Mekah menjadi Nabi. Rasulullah di Mekah itu, Rasulullah diangkat menjadi Nabi di usia berapa Pak? 40 tahun. Berarti Rasulullah sampai usia 53 tahun berada di kota Mekah. Selama 13 tahun menjadi Nabi, selama 13 tahun berdakwah, tidak begitu banyak umatnya Pak. Perlawanannya luar biasa. Tapi semenjak Rasulullah hijrah, apalagi memasuki tahun-tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, Islam tidak hanya menyebar di Jazirah Arab, tapi Islam menyebar ke seluruh dunia hadirin sekalian. Inilah luar biasanya hijrah. Maka para ulama mengatakan, kalian pengen sukses dunia akhirat, segera hijrah. Hijrah tidak hanya badannya yang hijrah, tapi jiwanya hijrah. Nyun sewu, orang belum nikah, kok menikah, ini hijrah. Gorong rabi, kok rabi, namanya hijrah. Makanya ada tulisan selamat menempuh hidup baru. Kan kira? Makanya nyuwun sewu, orang belum nikah, jarang sekali jomblo niku sugih jarang Pak. Jarang. Jomblo sugih jarang. Tapi serta rabi, dong-dongnya wis rabi, alhamdulillah iso tuku omah, tuku mobil, iso budal haji, budal umroh, kan kira? Tuku sepeda motor. Kenapa? Karena berani hijrah. Nah, balik lagi, Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahunnya masih belum tahun Hijriah, karena Hijriah ada sejak zamannya Sayyidina Umar. Kapan lahirnya? Tahun gajah.
Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena momentumnya ada perang gajah, perangnya yang dilakukan oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, Pak. Pakai pasukan gajah. Gajahnya ribuan. Bayangkan. Ketika kemudian Abdul Muthalib dipanggil, Abdul Muthalib ini pemimpin. Jadi dulu di Mekah itu tidak ada raja, tidak ada. Cuman ada kelompok-kelompok suku, pemimpin suku-sukunya itu paling tinggi, itu memilih salah satu pemimpin suku untuk memimpin klan ini. Yang dipimpin apa? Bani Hashim yang memimpin atau Bani Quraisy. Siapa dia? Adalah Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Jadi Abraha ini, Pak, ketika mau masuk kota Mekah, ini merampas 100 ekor unta miliknya Abdul Muthalib. Terus kemudian sebelum kemudian menghancurkan Ka'bah, Abraha ini manggil pemimpinnya. Datanglah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, Pak, haibahnya luar biasa, wibawanya luar biasa. Kenapa? Karena di punggungnya ada nur Nabi Muhammad SAW. Gagah, Pak. Sampai apa? Abraha tidak berani menyuruh Abdul Muthalib duduk di bawah, tidak berani. Suruh duduk di sampingnya. Saking haibahnya Abdul Muthalib. Lalu kemudian Abdul Muthalib bilang kepada Abraha, saya kesini tidak ada kepentingan apa-apa kepada sampean. Saya kesini kepentingannya hanya satu, kembalikan 100 ekor unta saya. Kaget Abdul Muthalib. Pemimpin sewibawa ini hanya mikirkan dunia, gak mikirkan Ka'bah. Kaget loh, sampean piye kok gak mikirkan Ka'bah? Apa katanya Abdul Muthalib? 100 unta itu teku, 100 unta itu milik saya. Tapi kalau Ka'bah itu miliknya Allah, Allah yang jaga. Allah yang jaga. Apa yang terjadi kemudian? Allah jadikan pasukan gajah hancur seperti yang disampaikan dalam Al-Quran. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Pelajaran yang kita ambil dari sini, hadirin sekalian, bahwa milik Allah, Allah yang jaga. Termasuk agama Allah, Allah yang jaga. Islam, Allah yang jaga. Kalau kali panjangan gak usah mempeng gaya nih, aku harus membela Islam, aku harus juga Islam. Enggak seperti itu. Kita harus berjuang, iya, memperjuangkan agama Islam, tapi jangan merasa diri kita yang memperjuangkan Islam sampai menganggap yang lain ini salah. Ngoten nggih. Karena agamane Allah ini Allah sing jaga. Awak dhewe gur numpang nek Gusti Allah. Numpang apa? Numpang bela gayane bela. Padahal apa? Padahal Gusti Allah sing jaga kabeh. Nyuwun sewu, Pak, dulu ulama alim luar biasa. Ulama desain kan dulu. Ya, tahun 90, 80, 70 ke atas. Ulama ke atas yang alim-alim. Termasuk pengarang napa? Shalawat Badar Dugi Banyuwangi. Nggih mboten? Alim-alim luar biasa. Tapi nyuwun sewu, PKI ini yo akeh. Wong kudungan jarang bengen. Nggih mboten? Saiki ulama biasa-biasa mawon, sing alim biasa-biasa mawon, tapi sing kudungan kathah. Nggih mboten? Sing jamaah kathah. Napa? Ini menunjukkan bahwa agama ini Allah yang jaga, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Ampun. Balik lagi. Rasulullah lahir di tahun gajah. Nah, kula kali panjenengan hadirin sekalian, itu diperintah oleh Allah, diperintah kemudian untuk mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena la imana illa bil mahabbah. Tidak ada iman kecuali dengan cinta. Tidak ada iman kepada Allah, tidak ada iman kepada Rasulullah kecuali dengan cinta. Dan bagaimana mungkin kita cinta kalau kita tidak kenal? Maka kita harus kenal dulu kepada Rasulullah. Nyuwun sewu, Pak Cuwit ini tidak mungkin cinta kepada saya kalau tidak kenal. Mosok moro-moro cinta? Kan kira? Apa kata pepatah? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana bisa cinta kalau tidak kenal? Kalau katanya anak muda, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke, yaitu sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah kita harus kenal kepada Rasulullah. Kanjeng Nabi berwasiat, Nabi auladakum ala thalathi hisalin, ajari anakmu atas 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada nabimu. Disuruh cinta. Kenapa? Karena dengan sebab cinta kemudian muncullah iman yang kuat. Seperti para sahabat.
Sahabat Nabi nih Pak, Masya Allah, imannya luar biasa. Para sahabat Nabi karena kenal kepada Rasulullah, melihat langsung kepada Rasulullah, imannya luar biasa Pak. Sayyidina Abu Bakar, nyun sewu, Sayyidina Abu Bakar ini Pak, ketika turun ayat wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah engkau dengan hartamu dan dengan jiwamu, dengan badanmu, jiwamu, ragamu. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar menyumbangkan semua hartanya sampai Kanjeng Nabi nangis. Apa yang kau sisakan wahai Abu Bakar? Katanya Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, apa yang kau sisakan wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya hanya menyisakan engkau, Allah dan dirimu ya Rasulullah. Yang saya sisakan untuk keluarga hanya Allah dan Rasulnya. Kabeh Pak. Pak lek kula kali panjenengan umpamanya Masjid Al-Hafiz pembangunan, ayo nyumbang, sampai nyumbang gak usah kakek Pak. Nyumbang 10 juta ya, atau nyumbang separuh harta umpamanya ya, fa insyaallah nek sing celatu nggih mboten. Lek niki mboten pun napa karena saking kuate iman. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa lagi? Sayyidina Umar, Masya Allah, Sayyidina Umar separuh hartanya diberikan untuk agama, bukan untuk Rasulullah, untuk agama. Jangan kalau tahu ceritanya Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini ketika mendampingi Rasulullah Pak, Rasulullah datang ke Taif untuk dakwah di Taif. Apa yang terjadi? Nyampe di Taif, baru masuk kota Taif, dilempari batu. Bedo kadung kula ngaji teng pundi-pundi, dugi Bu. Disambut macam-macam kan gero. Oh disambut niki. Kanjeng Nabi masuk disambut, Kanjeng Nabi dilempari batu, dilempari teleke unta. Apa yang dilakukan Zaid bin Haritha? Zaid bin Haritha menjadi tamengnya Rasulullah. Batu dari depan Zaid ada di depan, batu dari samping Zaid berada di samping, batu dari kanan Zaid berada di kanan, sampai nyonyor wajah Zaid. Sampai diceritakan seandainya orang yang dekat dan kenal kepada Zaid waktu itu, kenal dekat sama Zaid, tidak akan percaya bahwa itu adalah Zaid, tidak akan kenal bahwa itu Zaid. Kenapa? Karena wajahnya sudah besem Pak, hancur. Jiwanya yang diberikan kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita buka sejarah tentang perang Uhud Pak, ketika perang Uhud Rasulullah hampir menang, tapi lalu kemudian terjadi ketidakpatuhan dari pasukan pemanah, sehingga pasukan Islam kemudian dihantam balik oleh pasukan kafir Quraisy. Rasulullah kemudian terjepit, Rasulullah dikepung, Rasulullah mau dibunuh. Apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah bernama Talha bin Ubaidillah? Talha menjadi tamengnya Rasulullah Pak. Nyuwun sewu, dalam suatu riwayat dikatakan sampai ada 78 sayatan pedang. Teng meriki kanan kiri sayatan pedang, sayatan tombak, bahkan panah menancap di tubuhnya Talha. Sampai Rasulullah dawuh, seandainya engkau pengen tahu orang yang mati syahid tapi orangnya masih hidup berjalan di atas bumi, ya ini orangnya Talha. Dianggap mati syahid Pak, padahal orangnya masih hidup. Napa? Saking akeh sayatan pedang. Gak wedi mati para sahabat Pak. Demi membela Rasulullah gak takut mati. Jiwanya, raganya, hartanya diberikan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena mereka kenal kepada Rasulullah SAW, sehingga menumbuhkan cinta kepada Rasulullah. Lah makanya kalau kalian panjenengan kudu kenal kepada Rasulullah. Ustaz, saya kan nggak pernah ketemu Rasulullah. Ustaz, saya kan nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Nggih, saya paham. Tapi apa dawuhnya Rasulullah? Tuba liman ra'ani wa amana nabi. Beruntung bagi orang yang berjumpa denganku dan beriman kepadaku. Siapa orangnya? Para sahabat Rasulullah. Karena banyak orang yang berjumpa dengan Rasulullah tidak beriman pada Rasulullah. Contohnya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Nggih mboten? Beruntung tuba liman ra'ani wa amana nabi. Beruntung orang yang pernah berjumpa denganku lalu kemudian beriman kepadaku. Tapi Rasulullah dawuh Pak, summa tuba wa tuba wa tuba. Beruntung 3 kali Rasulullah dawuh. Beruntung. Liman lam yarani wa amana nabi, bagi orang yang tidak pernah berjumpa denganku tapi dia beriman kepadaku. Siapa mereka? Kula kali panjenengan. Allahumma amin. Gak pernah ketemu Rasulullah, gak pernah berpapasan dengan Rasulullah, gak pernah bermimpi Rasulullah. Mimpi mak lampir bolak-balik kan ngoten roh. Tapi beriman kepada Rasulullah. Inilah apa yang disebut oleh Rasulullah, orang yang tidak pernah berjumpa denganku lalu beriman kepadaku. Jauh dengan Rasulullah. Rasulullah berada di kota suci Madinah sana, kita berada di Jawa. Perjalanan 10 sampai 11 jam kalau naik pesawat. Jauh. Tapi kita beriman kepada Rasulullah. Kita mau melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Masya Allah. Inilah yang disebut oleh Nabi beruntung
mereka yang tidak pernah berjumpa denganku lalu dia beriman kepadaku. Tidak hanya sekali Rasulullah mengatakan beruntung, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita harus kenal. Maka jadikan momentum bulan Rabiul Awal ini, Pak, untuk ngaji sirah nabawiyah. Enggak cukup hanya 1 jam seperti ini. Usahakan kalau bisa sampean setiap pagi mungkin ngaji sirah nabawiyah. Diniatkan untuk menambah cinta kepada Rasulullah. Karena tak kenal maka tak sayang. Karena kalau kita kenal kepada Rasulullah, buka lembaran-lembaran sejarah Rasulullah, pasti akan muncul rindu yang luar biasa kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Betapa Rasulullah itu mencintai kita, betapa Rasulullah peduli kepada kita, betapa Rasulullah itu berat kepada kita, sampai disebutkan oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu berat sekali kepada kita, Rasulullah itu sayang sekali kepada kita. Rasulullah tidak ingin kita masuk neraka, hadirin sekalian. Bahkan nanti ketika hari kiamat tiba, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah, yang dibangkitkan pertama adalah Rasulullah SAW. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, "Kum ya habibi, bangunlah wahai kekasihku." Bangun Rasulullah. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah pertama kali? Aina ummati, di mana umatku? Saya digolek kula kali panjenengan, Pak. Ketika Rasulullah mau meninggal, ketika Rasulullah mau wafat, ketika ruh ditarik, sakitnya luar biasa dawuhnya Rasulullah, sakit seukuranku saja dawuhnya Rasulullah, sakitnya ditarik, sakitnya sakaratul maut kayak disayat 1000 pedang kalau tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Maka kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah ringankan sakaratul maut kami. Karena kalau tidak mendapatkan rahmatnya Allah, seukuran Nabi saja sakitnya seperti disayat 1000 pedang. Ya nopo seperti kita, hadirin sekalian, sakitnya kayak apa? Tapi di saat seperti itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Siapa yang diingat oleh Rasulullah? Yang diingat adalah kula kali panjenengan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka jangan sampai hadirin sekalian, cintanya Rasulullah ini bertepuk sebelah tangan, nggih. Jangan sampai cintanya Rasulullah bertepuk sebelah tangan. Yang Rasulullah perjuangkan kula kali panjenengan, tiba yang diperjuangkan. Ojo sampai Rasulullah niki nyuruh mobil mogok. Paham maksudnya? Ojo sampai Rasulullah nyuruh mobil mogok, wis mobil mogok di handrem maning. Sapa mobil mogok? Ummate Rasulullah sing gak gelem ngelakoni syariate Rasulullah, sing gak gelem ngelakoni sunnah-sunnahe Rasulullah. Niku mobil mogok namine. Jok sampai Kanjeng Nabi dikon-kon nyuruh mobil mogok. Rasulullah ini, Pak, nyun sewu, Pak, nanti di padang mahsyar ketika manusia semuanya dihisab amalnya oleh Allah, lalu kemudian ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Rasulullah ini tidak mau masuk surga sebelum umatnya semuanya selamat, hadirin sekalian. Digolei sitok-sitok umatnya, hadirin. Allah dawu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah pasti memberikan apapun kepadamu Muhammad sampai engkau ridha. Gusti Allah nanti di hari kiamat akan memberikan apapun kepada Rasulullah, sak jaluke Rasulullah sampai Rasulullah ridha. Tapi apa yang disebut oleh Rasulullah, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar, demi Allah saya tidak ridha kalau ada satu umatku masuk neraka. Maka kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Pertanyaan ini, kula kali panjenengan purun apa boten masuk surga? Oh, enggak pati tenanan purun nih. Oh, purun apa boten? Purun. Ojo sampai nyuruh mobil mogok Kanjeng Nabi dulur. Nggih boten? Wallahi la arda. Demi Allah saya tidak ridho. Ketika Allah dawuh, Muhammad kamu tak kasih apapun sampai engkau ridho. Kanjeng Nabi dawuh, saya ya Allah tidak akan ridho kalau ada satu umatku saja masuk neraka. Digolek kali Kanjeng Nabi dulur. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka jangan sampai cintanya Rasulullah ini bertepuk sebelah tangan. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Maka tanda cinta itu, hadirin sekalian, tandanya cinta itu ada dua. Alamatul hub, tandanya cinta itu ada dua. Tandanya hujan apa? Mendung. Anginnya rotok banter, ono petire, hujan. Begitu pula yang lainnya. Semua segala sesuatu itu pasti ada tandanya. Termasuk tandanya cinta itu ada dua. Yang pertama apa?
Man ahabba syai'an faqad katsura dzikruhu, barang siapa yang mencintai sesuatu pasti banyak mengingatnya. Kalau kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, kudu ake eling kepada Rasulullah. Dengan apa? Perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu salawat kepada Rasulullah. Kalau kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, baca salawat. Ustaz, saya masih belum cinta. Baca salawat, niat agar supaya punya rasa cinta kepada Rasulullah. Terus baca salawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli, terserah. Salawat napa Ustaz, terserah sampean. Salawat nadia boleh, salawat bil qulub boleh, salawat napa mawon. Cuman kula nyarankan salawat Jibril mawon. Kenapa? Singkat, padat, ringkas. Sallallahu ala Muhammad. Kalau jenengan pengen lebih saya sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina, tidak jambal. Boten jambal, napa jambal, Pak? Kalau katanya orang Madura mapas. Nggih. Hah? Mosok saya manggil Pak Haji Wit kan ndak boleh nggih kan? Pak Haji kan wonten roh. Manggil Pak wis Haji. Niku sing bener. Saya manggil Pak Ainur, mosok manggil Ainur yang jambal, Pak. Pak Ainur. Nah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi apakah enggak boleh bilang Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad? Boleh. Karena memang kalimat aslinya seperti itu. Yang tidak boleh Allahumma sholli ala tukirin umpamanya. Allahumma sholli ala tukimin umpamanya. Sing disebut untuk namanya Kanjeng Nabi. Ya, itu yang enggak boleh. Allahumma sholli ala Aluk umpamanya, nama saya Aluk, enggak boleh. Itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sama-sama bagus, sama-sama benar. Perbanyak baca sholawat, Pak. Lek kita mengaku cinta kepada Rasulullah. Kalau kita ngaku cinta Rasulullah tidak bertepuk tangan, perbanyak baca sholawat. Lagian orang baca sholawat, Pak, nyuwun sewu, orang baca sholawat itu, Pak, khusuk tidak khusuk, benar tidak benar. Umpama nyuwun sewu sampean salah baca sholawat, itu diterima oleh Allah. Sampean tidak khusuk baca sholawat, diterima oleh Allah. Sampean tidak ikhlas baca sholawat, diterima oleh Allah. Apa dawanya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Adimis sholata ala Nabi Muhammad. Akiono maca sholawat dek Kanjeng Nabi Muhammad. Faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi, karena diterimanya sholawat itu pasti tanpa ditolak. Pasti, Pak, diterimanya sholawat. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, amal kita antara diterima dan ditolak. Amalnya kita antara diterima dan ditolak. Illa sholata ala Nabi Muhammad, kecuali bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Iya. Amal kita antara diterima, salat kita. Salat lek gak husuk, Pak. Salat umpamanya lek gak sesuai syariat syarat rukunnya, tidak sesuai syariatnya, batal salatnya, Pak. Nggih mboten? Sampeyan salat Allahu Akbar bolong, sarunge bolong, ketok aurate. Sah napa mboten? Mboten sah, batal, Pak. Gak diterima. Sampeyan salat Allahu Akbar rapi, bersih, diteleki cek-cek, plek, sampeyan weruh ana najise dek kono, gak sampeyan ilangno. Sah napa mboten salate? Mboten sah. Napa malih? Sampean puasa, Pak. Dawuh Kanjeng Nabi, rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Artinya apa? Puasanya tidak sah, puasanya tidak dapat pahala, gak diterima. Gur oleh lom tok karo ngelak. Apalagi haji, ada yang mabrur, ada yang mardud. Umrah, ada yang mabrur, ada yang mardud. Tapi dong-dongi sholawat, Pak. Sholawat sampean ikhlas gak ikhlas diterima kalau Gusti Allah. Sampean bener atau salah diterima kalau Gusti Allah. Teng Madura, Pak, enten namine Kiai Gelugur. Niki kula oleh cerita niki dari guru saya. Kiai Gelugur Madura. Kula niki tiyang Madura asline. Nah, Kiai Gelugur ini, Pak, nyuwun sewu, pekerjaannya ini tukang jaring ikan. Sambil jaring ikan, sambil betulin ikan, sambil baca sholawat. Cuman baca sholawatnya salah. Sholawat Rasulullah ala Muhammad, nggih mboten?
sallallahu alaihi Muhammad niki boten. Niki mireng innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Dia ngomong baca sholawatnya shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad. Itu bukan sholawat, itu ngajak bersolawat namanya. Lek sholawat sallallahu ala Muhammad. Niki maca pripun? Shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad. Sambil jaring maca shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad. Betulkan jaring shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad. Bacanya shollu ala Muhammad, Pak. Sampai ono santri, enten santri lewat, mireng kok shollu ala Muhammad, datang kepada Mbah Gelugur niki. Mbah, salah sholawate Mbah. Mosok ngoten kalimatnya Mbah, pripun nak sing bener sallallahu ala Muhammad, Mbah, sallallahu ala Muhammad. Pripun nak sallallahu ala Muhammad, ulang-ulang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Oh nggih. Berangkat kemudian si santri jalan, dapat 5 menit lupa mbahnya. Maklum orang tua, Pak, diajari sepisan gampang lali. Karena belajar di usia muda bagaikan mengukir di atas batu, tapi belajar di usia tua bagaikan mengukir di atas air. Diajari saiki, ilang saiki, masuk kuping kanan, metu kuping masuk kuping kanan, metu kuping kanan, gak sempat masuk. Kebek pun, Pak. Nggih, memori wis kebek lali wis lali. Apa mau ya? Sallallahu ala piye wisan ya? Padahal guru sallallahu alaihi Muhammad lali, Pak. Eling maning sallu ala Muhammad. Santri wis numpak perahu wisan. Perahu. Dasarane lali wedi ke Gelugur niki, Pak. Wedi gak diterima sholawate. Wedi sholawate niki ndak diterima oleh Kanjeng Nabi. Lali sing bener kaya apa, sing biasa diwaca salah, sing bener kaya apa lali wisan. Sementara santri naik perahu diuber karo Mbah Gelugur niki. Cung melayu Mbah. Atas izin Allah diparingi karomah kali Gusti Allah. Diparingi karomah melayu di atas laut, Pak. Ini karomah. Karomah itu keistimewaan yang Allah berikan kepada para walinya Allah, tapi tanpa settingan. Lek keur settingan, Pak, niku duduk karomah niku sulapan. Kayak Samsuddin, nggih. Samsuddin niku niku sulapan, Pak. Karomah itu tidak bisa disetting, muncul tiba-tiba. Karomah itu muncul tiba-tiba. Biasanya nggak bisa dibalani maning, nggak bisa. Sama kayak mukjizat, nggak bisa dibalani maning. Nabi Musa mukul laut, das. Lautnya apa? Jadi 2. Terus sampean datang pakai tongkatnya Nabi Musa juga. Masih tongkatnya Nabi Musa, wes. Ojo mentung laut merah ndak usah. Mentung napa niki kali sobo niki nawi ta? Gak bisa. Nah, sama karomah juga seperti itu. Karomah itu munculnya spontan. Seperti halnya apa? Ceritanya Ki As'ad Samsul Arifin. Ki As'ad Samsul Arifin, Pak. Ceritanya para santri ini mutawatir ceritanya. Mutawatir itu dikisahkan banyak orang. Kenapa? Karena semuanya melihat ketika perang kemerdekaan, pesawat ini Nyun Sewu, pesawat Belanda nyatukan bom di atas bumi Sukorjo, bom mudut, Pak. Cet. Apa daunnya Ki As'ad? Somangkatong. Bruk, semongko, Pak. Diiris semongko. Dibaleni mana? Gak iso, Pak. Ojo bom, mercon ae, mercon tuh, Bro. Kacang ya tetep mercon. Niki karomah. Mbah Gelugur nggih ngoten, belayu. Kenapa seperti itu? Karena takut sholawatnya enggak diterima. Gak sengaja, gak ngerti Mbah Gelugur. Yang tahu Mbah Gelugur, saya harus segera ke orang itu agar dibetulin sholawat saya. Apa katanya santri? Mbah balik kok wis bener, wis diterima kali Gusti Allah. Balik kok. Padahal salah baca sholawat. Sallu ala Muhammad. Diterima kali Gusti Allah. Makanya adimis sholata ala Nabi Muhammad faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi. Perbanyak baca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad karena diterimanya pasti, Pak, pasti. Dan orang yang baca sholawat, apa katanya malaikat Jibril di dalam kitab Dzurratun Nasihin. Malaikat Jibril dawuh kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yusalli alaika ahadun, tidaklah bersolawat kepadamu seseorang illa salata alaihi sab'una alfi malak wa man sallat alaihi malaikah kana min ahlil jannah. Wahai Muhammad, tidaklah seseorang di antara engkau
Umpamanya Pak Ainur baca sholawat kepada Kanjeng Nabi, umpamanya. Tidaklah seseorang umatmu bersolawat kepadamu wahai Kanjeng Nabi, illa salata alaihi sab'una alfi malak, kecuali akan berdoa kepada orang tersebut 70.000 malaikat. Artinya napa? Kula kali panjenengan Pak, maca sholawat sepisan sallallahu alaihi Muhammad, didongakne 70.000 malaikat Pak. 70.000 malaikat yang doakan. Wa man shallat alaihi malaikah kana min ahlil jannah, dan barang siapa yang berdoa kepada orang tersebut satu malaikat saja, kana min ahlil jannah, orang tersebut adalah penghuni surga. Satu malaikat yang mendoakan kita menjadi penghuni surga. Bagaimana kalau 70.000 malaikat Pak? Oh lek ngoten Ustaz, saya tak baca sholawat gak sembayang, iku jenenge goblok. Iku jenenge nggo ketho gak nggo sowal. Nggih mboten? Nganggo ketho gak nggo sowal. Artine edan. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun. Jadi tanda cinta itu perbanyak baca sholawat. Sholawat niku sama kayak sampean salam Pak. Sama kayak sampean salam. Jenengan Pak Jiwit umpamanya setiap saat WA saya, pripun Ustaz Taluk, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Haji, alhamdulillah. Beliau waktu kula teng mriki yang diingat pertama adalah beliau. Nggih mboten? Kenapa? Karena sering WA sama saya. Lah panjenengan belum kenal, saya nggak mungkin ingat sama jenengan. Kurang kenal kan nggih? Kurang kenal, coba kenalan mari iki. Jenenge sapa? Mari iku terus mari kenalan terus WA kula, Ustaz, namine kula umpamane Soekarno sing ngaji kemarin. Oh nggih Pak Soekarno. Sesuke maning WA, Ustaz sehat nggih. Suwi-suwi eling kula teng panjenengan. Kula balik mriki eling teng panjenengan sing arane Pak Soekarno umpamane. Nggih mboten? Sama. Kita bersolat kepada Rasulullah niku WA kepada Rasulullah. Ketika nanti di padang mahsyar Rasulullah ingat kepada kita karena kita sering WA kepada Rasulullah. Tapi ojo gur WA tok. Ojo gur salam-salam tok. Ya sesekali lah nggawa paran ta nang omah ngono lho, umpamane. Nggih kan? Nggawa duren umpamane, nggawa buah naga umpamane. Gak gur eling, Pak. Gak gur eling saya. Ya Allah, Pak Haji Wit iki gak gur WA aku, sering nggawa oleh-oleh di aku. Mesti kalau saya kesini tidak hanya ingat Pak Haji Wit, tapi juga bawakan oleh-oleh buat Pak Haji Wit. Kan ngoten Pak nggih? Sama, Pak. Lek kula kali panjenengan ojo gur selawat tok. Tapi kasih Rasulullah itu oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Jalankan syariatnya Rasulullah. Maka tanda cinta yang kedua adalah apa? Menjalankan syariatnya Rasulullah. Man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Siapa yang mencintai sesuatu pasti dia mau menjadi hambanya, pasti mau jadi budaknya, pasti mau menjadi pesuruhnya, disuruh, mau Pak. Kalau kita ngaku cinta pada Rasulullah, mau kemudian disuruh oleh Rasulullah. Ya sholat duha, sholat berjamaah, baik sama keluarga, baik sama tetangga, perbanyak sedekah, apalagi ya jalankan semua syariatnya Rasulullah. Banyak syariatnya Rasulullah. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Masuk kamar mandi berdoa. Pripun dungane? Allahumma barik lana. Ayo. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Da'apat Ustaz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup. Nggih. Keluar kamar mandi, donga. Pripun dongane? Alhamdulillahilladzi, ayo. At'amana. Niku donga mantun dahar. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku, mengeluarkan racun dari tubuhku dan menyehatkanku. Sampean kudu syukur Pak, keluar dari kamar mandi Pak. Iso nguyu syukur. Lek sampean gak iso nguyu, ojo gak iso nguyu Pak, gak iso ngentut bingung sampean Pak. Ojo gak iso nguyu, gak iso ngentut bingung, nggih mboten? Bingung Pak, ana raja Pak gak iso ngentut Pak. Bengen enten raja gak iso ngentut. Sedina rong dina sampai seminggu sampai melendung Pak. Diobati teng pundi-pundi gak waras-waras. Sampai rong minggu Pak, ijo Pak. Datang seorang kiai bilang sama raja tersebut, saya dengan izin Allah bisa menyembuhkan sampean, katanya kiai. Alhamdulillah, siap kiai. Tapi ono syaratnya. Nopo syaratnya kiai? Sampean mandeg dadi raja, aku sing dadi raja ini. Apa dadi raja? Nggih pun kiai timbangane kula gak iso ngentut. Nggo parang dadi raja, gak iso ngentut. Loro kabeh. Nggih mboten?
Akhirnya apa diusap sama kiai, seret ngentut. Metu, alhamdulillah, langsung mudun dadi rakyat biasa, ngomong dek kiai sampean sing dadi raja. Apa kata kiai? Enggak, aku gak pengen dadi raja. Napa kiai? Kerajaanmu iku larangan kentutmu, cari kiai. Larangan kentutmu. Buktine apa? Buktine awakmu gelem mudun dadi raja demi iso ngentut. Maka hadirin, kita bisa ngentut, bisa pipis, bisa mengeluarkan kotoran dari tubuh kita. Itu adalah nikmat yang luar biasa juga. Nikmat luar biasa. Syukur kepada Allah. Keluar dari kamar mandi, bilang alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adzhaba anil adza wa afani. Luar biasa Islam ini, Pak. Islam luar biasa. Syariatnya Rasulullah ini luar biasa. Tidak ada agama yang sedetail Islam. Ngatur umatnya tidak ada, Pak. Masuk kamar mandi ono aturane, nggih mboten? Keluar kamar mandi enten aturane, ate turu ono aturane. Ojo turu pokok turu. Enten aturane kabeh. Ngethok kuku lho Pak ono aturane, Pak. Ngethok kuku enten aturane. Hah? Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir, ngaji terakhir. Nyun sewu. Kersane kula kali panjenengan semangat menjalankan syariat Kanjeng Nabi. Teng Jerman nih Pak, baru-baru ini saya baca. Saya senang ngikutin apa namanya cerita tentang mu'allaf ya di YouTube maupun pokoknya di media sosial, di Facebook dan sebagainya. Teng Jerman nih Pak, enten tiang seorang wanita umur 50 tahun lebih sudah Pak, masuk Islam gara-gara nyuwun sewu, gara-gara sempak. Masuk Islam gara-gara sempak. Tahu sempak Pak? Celana dalam. Loh kok bisa? Perempuan ini pekerjaannya tukang laundry. Setiap ngelondri pakaiannya orang Islam, wabil khusus sempaknya orang Islam, sempaknya gak mampu Pak, gak mampu. Paling yo badek ngoten tok wis, badek nggih, badek. Tapi serta ngumbah sempake wong non muslim, waduh, yo pesing gak karu-karuan Pak, pesing gak karu-karuan. Penasaran, kok iso sih sempake wong Islam iki gak mampu, sementara sempake wong iki pesingnya luar biasa. Apa katanya orang Islam? Kula njalano syariate Kanjeng Nabi, njalano sunnate Kanjeng Nabi. Apa niku? Marek nguyuh cewek. Lek nguyuh longgo, marek nguyuh cewek. Lan kula disunat sehingga kotorane gak nempel dek napa niki kulupe. Kaget Pak, ya Allah, tibae syariat Kanjeng Nabi lek ngoyo longgo, wong kene lek ngoyo ana wonge. Allah, longgo marek dicewa. Akhirnya apa? Akhirnya wanita tersebut penasaran terhadap Islam, belajar tentang Islam. Kemudian apa yang terjadi? Allah kasih hidayah wanita tersebut masuk Islam. Dakwah dengan sempak Pak. Sempak saja bisa bikin orang masuk Islam dengan sebab menjalankan syariat Kanjeng Nabi. Niki luar biasa nih. Maka ayo bismillah, momentum Maulid ini kita ngaji syariat Kanjeng Nabi juga. Tidak hanya ngaji sirah Kanjeng Nabi, ngaji syariat Kanjeng Nabi. Muga-muga tambah cinta kepada Kanjeng Nabi. Muga-muga tambah akeh maca sholawat. Muga-muga tambah kuat menjalankan syariat Kanjeng Nabi. Dan muga-muga kula kali panjenengan kelak kumpul kali Kanjeng Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya